Selanjutnya insya Allah kita akan mengunjungi Jabal Uhud. Jabal apa? Jabal Uhud. Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung yang menjadi saksi ketika perang Uhud. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Jabal Uhud ini dalam suatu hadis mengatakan bahwasanya Jabal Uhud ini adalah salah satu bukit atau gunung yang ada di surga nanti. Ya. Jadi sebelum kita melihat Jabal Uhud ini di surga, kita melihat dulu di dunia. Dalam suatu hadis dikatakan Jabalun Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jadi Jabal Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan juga kita mencintainya, kata Rasulullah SAW. Kenapa Rasul bersabda seperti itu? Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW menaiki Jabal Uhud, kemudian Jabal Uhud langsung bergetar keras. Para sahabat pun bingung. Wahai Rasul, kenapa Jabal Uhud bergetar atau bergetar sebegitu kerasnya? Kemudian Rasulullah SAW langsung menjawab, Jabal Uhud ini sangat mencintai aku. Jadi ketika aku mendakinya, mereka ini atau Jabal Uhud ini sangat gembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Baik, ini kita akan putar. Di depan kita ini adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud itu Bapak Ibu sekalian menjadi saksi daripada perang Uhud. Dan perang Uhud ini terjadi, latar belakangnya adalah balas dendam, karena kekalahan orang-orang kaum kafir Quraisy ketika perang Badar. Yang mana perang Badar ketika itu orang-orang Quraisy mengalami kekalahan yang sangat amat memalukan. Karena kenapa? Karena orang-orang Quraisy berjumlah 1000 orang itu bisa takluk dengan kaum muslimin yang hanya sepertiganya, jumlahnya 314 orang. Yang mana juga ketika itu kaum muslimin berperang melawan orang-orang kaum kafir Quraisy ketika perang Badar itu ketika bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin menang yang berjumlah 300 mengalahkan berapa? 1000 pasukan. Nah, setelah tragedi itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy pulang ke Mekah, kemudian langsung membuat strategi bagaimana caranya kita menghancurkan Muhammad, menghancurkan kota Madinah, menghancurkan agamanya si Muhammad. Maka dari itu petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy ketika sudah sampai Mekah langsung membuat strategi yang begitu matang, dengan membawa 3000 pasukan. Jadi perang Uhud ini terjadi 1 tahun pasca terjadinya perang Badar. Jadi selama 1 tahun itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy membuat strategi yang begitu matang untuk melawan kaum muslimin di Uhud ini. Singkat cerita, 3000 pasukan berjalan dari kota Mekah menuju kota Madinah dan bertemunya di sini. Karena Rasulullah SAW mendengar kabar bahwasannya ada 3000 pasukan yang berjalan menuju kota Madinah, maka dari itu Rasulullah SAW langsung menyiapkan pasukan yang berjumlah 1000. Dilatih sebegitu kuatnya, dilatih sebegitu matangnya oleh Rasulullah SAW. Ketika hari H, Rasulullah bersama para sahabatnya 1000 orang berjalan dari arah Masjid Nabawi atau Madinah dahulu menuju ke Jabal Uhud. Akan tetapi ketika di tengah-tengah perjalanan, ternyata ada 300 pasukan, yang mana 300 orang itu adalah orang-orang munafik, yang sengaja masuk ke kaum muslimin, yang tiba-tiba di tengah perjalanan itu mundur. Tujuannya untuk apa? Untuk melemahkan semangat jihad daripada kaum muslimin. Akan tetapi ketika 300 pasukan itu turun, apakah Rasulullah sedih? Apakah Rasulullah langsung bingung, langsung pusing? Tidak, justru Rasulullah SAW itu sangat amat bersyukur. Karena kenapa? Karena orang-orang yang ikut berjuang dengan Rasulullah adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Rasulullah SAW sudah sampai di Jabal Uhud.
terlebih dahulu dengan 700 pasukan. Kemudian Rasulullah SAW memiliki strategi yang luar biasa ciamik. Apa strateginya? Beliau memerintahkan 50 pasukan, 50 sahabat untuk berdiri di bukit kecil sana. Itu ada bukit kecil yang didaki sama 2 orang itu. Itu namanya Bukit Pemanah atau Jabal Rumat, ya. Kemudian 50 pasukan diperintahkan untuk berdiri di sana, ya, dan diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Apa isi wasiatnya? Baik nanti menang ataupun kalah, kalian 50 orang ini jangan sampai turun dari bukit ini. Itu adalah wasiatnya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi sedikit Bu ya, supaya di bawah saya tidak menjelaskan, langsung foto video langsung balik lagi kita. Akan tetapi ya, ketika perang berlangsung Bapak Ibu sekalian, 3.000 pasukan itu datangnya dari sana. 3.000 pasukan datang dari sana, ya. Kemudian sudah mendekat, dan strategi Rasulullah SAW itu sudah terbukti sangat amat ciamik, sangat amat bagus. Karena kenapa? Karena 3.000 pasukan sudah mendekat, ya. Sebelum mendekat ke Jabal Uhud ini sudah dihempaskan oleh panah yang begitu banyak. Jadi ahli panah dahulu Bapak Ibu sekalian, ketika narik sekali tarikan itu bukan hanya satu panah saja, bukan hanya satu busur, bisa 5-10 busur panah. Bisa dibayangkan kalau kita katakan 10 busur dikali 50 berapa? Berapa nah? 500. Satu kali tarikan itu bisa melesatkan 500 busur panah, ya. Jadi ketika 3.000 pasukan mendekat, ya, dihujani dengan begitu banyak panah, ya, busur panah luar biasa. Kemudian 3.000 pasukan ini langsung kocar kacir, ya. Setelah kocar kacir, harta bendanya, perhiasannya, kemudian cadangan makanannya semuanya ditinggal, kemudian lari ke belakang. Ya, ketika lari ini langsung dikejar oleh sisanya 650 pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian 650 pasukan lari, ya, mengejar 3.000 pasukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 50 pasukan yang ada di Jabal Rumat ini, yang ada di Bukit Pemanah ini, melihat harta rampasan yang sangat banyak di bawah, ya, dan lupa dengan wasiatnya Rasulullah SAW. Kemudian ada dari 50 sahabat, ada 43 pasukan atau sahabat yang turun untuk mengambil harta rampasan tersebut, ya, berebut untuk ambil harta rampasan tersebut. Nah, dan benar Bapak Ibu sekalian, ketika 43 sahabat turun, ternyata ada 200 pasukan berkuda orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika kafir dulu, datang dari arah lembah di sana. Tidak kelihatan. Dari balik lembah, tiba-tiba 43 turun, kemudian 200 pasukan berkuda langsung berlari, langsung menyambit apa ya? Langsung menebas 43 sahabat ini, dan seketika langsung syahid semuanya. Kemudian nasib 7 pasukan yang di Jabal Rumat seperti apa? Sampai perang berakhir, 7 pasukan ini selamat sampai balik ke rumah masing-masing. Seperti itu. Dan setelah itu 200 pasukan setelah membunuh pasukan muslimin 43 ini langsung mengejar 650 pasukan. Bisa kebayang ya? Jadi 3.000 pasukan Quraisy dikejar sama 650 pasukan muslimin, kemudian 650 pasukan muslimin ini dikejar oleh 200 pasukan berkuda. Nah, pintarnya Khalid bin Walid, ketika 200 pasukan berkuda ini sudah mendekat 650 pasukan muslimin, 3.000 pasukan di depan ternyata langsung balik badan. Ya. Jadi kebayang ya, pasukan muslimin ini diserang dari arah belakang, diserang dari arah depan. Nah, seperti itu. Nah, itu kebayang. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin kacau, sangat kacau, ya, sampai-sampai memegang bendera. Jadi dahulu itu aturan perang Bapak Ibu sekalian, kalau benderanya jatuh dan tidak bisa berdiri lagi itu dikatakan kalah. Maka dari itu orang-orang yang pemegang bendera itu salah satunya dalam kaum muslimin yang bernama sahabat Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini salah satu orang yang sangat dicari oleh orang-orang musyrikin. Karena kenapa? Kalau Mus'ab bin Umair ini mati, berarti perang sudah selesai. Ya. Maka dari itu Mus'ab bin Umair dengan sebegitu gigihnya, ya,
membawa panji Rasulullah SAW, ya, ketika beliau lengah tiba-tiba pasukan berkuda dari arah belakang ini langsung menebas tangan kanan beliau, ya. Kemudian bendera itu jatuh, diambil dengan tangan kirinya, kemudian diangkat kembali, ya, dari arah belakang lagi ditebas lagi tangan kanannya, tangan kirinya, kemudian dua tangannya tidak ada. Dan setelah itu, ya, Mus'ab bin Umair langsung ditusuk dari arah belakang dan seketika itu syahid, ya. Dan situ sudah kaum muslimin sudah tidak kondusif kembali, ya. Jadi pada akhirnya orang-orang muslimin ketika perang Uhud ini tidak diberikan Allah kemenangan karena kenapa? Karena salah satu penyebab utamanya yaitu lupa dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Oke, sampai di sini dulu kita turun ya.